tahapan pembacaan teks proklamasi. Pemerintah kembali membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mengikuti upacara HUT ke-80 Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Tingginya antusiasme masyarakat membuat pihak istana kembali menambah kuota sebanyak 2.000 tiket bagi masyarakat yang ingin hadir secara langsung dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera Sang Merah Putih 2025. Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui website pandang.istanapresiden.go.id. Kuota tambahan dibuka selama 2 hari, yakni tanggal 7 dan 8 Agustus. Tak butuh waktu lama, dalam kurun waktu 15 menit tiket sudah ludes tak tersisa. Meski begitu, bagi Anda yang belum beruntung mendapatkan tiket, pemerintah rencananya juga akan menggelar pesta rakyat yang berlangsung meriah di Monas. Kita ke informasi berikutnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali memfasilitasi penyelesaian sengketa hak cipta antara PT Mitra Bali Sukses dan Lembaga Manajemen Kolektif Sentra Lisensi Musik Indonesia atau LMK Selmi. Penandatanganan perjanjian perdamaian atas sengketa hak cipta ini disaksikan langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas. Sengketa ini bermula dari adanya laporan dugaan tindak pidana hak cipta yang diajukan oleh LMK Selmi pada 20 Januari 2025. PT Mitra Bali Sukses mengajukan permohonan mediasi dan LMK Selmi bersedia bertemu dalam forum perundingan mediasi yang difasilitasi oleh Kanwil Kemenkum Bali. Menteri Supratman mengakui adanya tantangan dalam mekanisme perhitungan royalti. Untuk merevisi peraturan, pemerintah minta LMK memberikan informasi yang transparan mengenai siapa yang dikoleksi royaltinya, nilai royalti, dan kepada siapa royalti dibayarkan. Ya, untuk menghargai hak kekayaan intelektual. Tetapi saya setuju bahwa koreksi terhadap transparansi terhadap dengan pungutan termasuk besaran tarifnya nanti akan kita bicarakan dan kita akan keluarkan Permenkum yang baru yang mengatur itu. Tetapi yang lebih penting lagi bahwa royalti ini memberi afirmasi kepada pelaku UMKM. Dan yang lebih penting, royalti bukan pajak, ya. Negara tidak mendapatkan apa-apa secara langsung dari royalti. Semua pungutan royalti itu disalurkan kepada yang berhak. Dan yang menyalurkan bukan pemerintah, tetapi oleh lembaga manajemen kolektif ataupun lembaga manajemen kolektif nasional yang memungut yang namanya royalti. Salah satunya adalah Selmi. Nah, karena itu kita akan minta pertanggungjawaban menyangkut soal itu untuk melihat transparansi ini akan kita umumkan ke publik. Royalti, bayangkan ya, Malaysia, negara yang kecil penduduknya tidak seberapa, total royalti yang mereka bisa kumpulkan hari ini itu kurang lebih 600 sampai 700 miliar per tahun. Kita Indonesia dari laporan mulai dari platform internasional ya sampai kepada yang retail di bawah ya. Kalau menurut laporan yang saya terima kita baru ngumpulin 270 miliar. LMKN maupun LMK baru totalnya mendekati angka seperti itu. Padahal penduduk kita 280 juta. Ya. Jadi sangat kecil. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2025 tumbuh positif sebesar 5,12%. Namun hal ini ditanggapi miring oleh sejumlah pengamat ekonomi. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2025 sebesar 5,12%. Menurut data BPS, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni 1,13%. Pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha perdagangan dengan sumber pertumbuhan 0,70%. Realisasi pertumbuhan ekonomi secara tahunan tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan kuartal 2 2024 sebesar 5,05%. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) pada triwulan 2 2025
atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.947 triliun, atas dasar harga konstan sebesar Rp3.396,3 triliun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12%. Namun data BPS ini rupanya menuai sorotan banyak pihak. Sejumlah pengamat menilai data tersebut janggal dan tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Salah satunya lembaga studi ekonomis Selios yang juga menilai indeks keyakinan konsumen justru turun yang mengidentifikasi konsumsi rumah tangga turun. Mana kalau kita lihat data historisnya, dengan triwulan dengan adanya momen Ramadan Lebaran itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonominya, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di triwulan-triwulan yang tidak ada momen Ramadan dan Lebaran. Nah, yang kedua adalah kejanggalan terkait dengan konsumsi rumah tangga. Lembaga ekonomi lainnya Indef menyebut beragam indikator pertumbuhan ekonomi mayoritas berada di bawah ekspektasi banyak pihak. Dengan kondisi tersebut seharusnya angka pertumbuhan ekonomi masih berada di bawah 5%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi kita di triwulan kedua tahun 2025 itu adalah 4,79%, katakanlah 4,8%. Nah, sehingga selisihnya dengan apa yang diumumkan oleh BPS itu cukup signifikan lah, ya kan. Nah, jadi kemudian ini yang menimbulkan pertanyaan. BPS pun diminta untuk menyampaikan data yang sebenarnya, bukan bermain dengan data dan indeks untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menepis tudingan pemerintah memainkan dan memoles data pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 5,12% di kuartal 2 2025. Prasetyo menegaskan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,12% ini salah satunya didorong oleh paket stimulus dan insentif yang dikeluarkan pemerintah, terutama dalam mendorong daya beli masyarakat. Berdasarkan data BPS, konsumsi rumah tangga berkontribusi terbesar terhadap PDB, yakni sebesar 54,25%. Pertumbuhan ekonomi itu kan terdiri dari beberapa komponen ya. Di situ ada belanja rumah tangga, kemudian di situ ada belanja pemerintah, di situ ada komponen investasi. Nah, tentunya kalau hari ini BPS secara resmi menyampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi kita, ya pastilah di situ berisi seluruh komponen tadi. Bahwa komponen-komponen itu adalah hasil dari program-program atau kemudian kalau dari sisi pemerintah itu adalah hasil dari stimulus-stimulus yang itu disiapkan oleh pemerintah, ya memang demikian ininya kerjanya, sistemnya begitu. Pemerintah terus berusaha menurunkan tingkat kemiskinan, namun di depan jajaran menterinya Presiden Prabowo menyebut ada pihak yang ingin rakyat miskin terus. Karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu, rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita, bagaikan mengisap darah. Ada. Ini namanya realisme. Kita bukan anak kecil. Kita duduk di sini, di kabinet ini, saya sebagai presiden, wakil presiden dan semua, kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik. Kita ingin beri kesempatan kepada semua. Tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus.